Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Romawati Hamdani. Saya dari jurusan Manajemen Prodi D3 Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Akhiran NIM saya 3038. Nah, kelompok kami di sini membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, beberapa materi yaitu yang pertama, tujuan manajemen sumber daya manusia, yang kedua konteks hukum manajemen sumber daya manusia, yang ketiga membangun dan mengelola sumber daya manusia, yang keempat hal-hal penting dalam manajemen humas, yang kelima ada tinjauan kinerja, yang keenam ada penilaian kinerja. Nah, yang terakhir ini ada studi kasus. Nah, materi-materi ini akan dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, perkenalkan, saya Alifia Dewi Setiani dengan NIM 23080310309. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama ada tujuan dari MSDM. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, membina mengubah potensi menjadi kinerja. Proses manajemen sumber daya manusia seharusnya dapat dilakukan dengan hal-hal yang menarik, yang mengembangkan dan juga mempertahankan tenaga kerja yang berbakat dan terlibat. Nah, tugas ataupun tanggung jawab inti dari MSDM ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu spesialis manajemen sumber daya manusia semakin penting dalam lingkungan ketenaga kerjaan yang rumit. Itu dikarenakan bisa jadi dengan masalah hukum, kekurangan talenta, gejolak ekonomi, strategi perusahaan baru, dan perubahan nilai-nilai sosial. Nah, hal-hal tersebut menyebabkan pertumbuhan perusahaan MSDM yang memberikan layanan ahli dalam perekrutan, kompensasi, pelatihan, penempatan, dan juga pengumpulan data dari sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang strategis menyelaraskan sumber daya manusia dengan strategi organisasi. Tujuan dari MSDM ini adalah untuk memastikan organisasi selalu memiliki orang-orang yang tepat, orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan yang tepat untuk mencapai tujuan kinerjanya. Nah, hal ini memfokuskan perhatian dari manajemen pada sumber daya manusianya, yaitu pada bakat yang dibawa orang tersebut ke dalam organisasi dalam bentuk kemampuan, pengetahuannya, ataupun pengalaman, juga ide, energi, dan juga komitmen. Baik, selanjutnya ada konteks hukum MSDM. Yang pertama ada satu, hukum melindungi dari diskriminasi ketenagakerjaan. Nah, jadi jika menghargai orang merupakan inti dari MSDM, maka diskriminasi pekerjaan adalah musuhnya. Hal ini terjadi ketika sebuah organisasi menolak pekerjaan, penugasan dari pekerjaan, ataupun peluang-peluang kemajuan seseorang karena alasan-alasan yang tidak relevan dengan kinerja. Terus landasan penting Undang-Undang Amerika Serikat yang dirancang untuk melindungi pekerja dari diskriminasi pekerjaan itu judul 7 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 yang diamandemenkan dengan Undang-Undang Equal Employment Opportunity tahun 1972 dan UU Hak Sipil tahun 1991. Nah, undang-undang ini mengatur kesempatan kerja yang setara atau EEO, memberikan hak setiap orang atas pekerjaan tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, asal negara, ataupun juga agama. Nah, maksud dari judul 7 ED ini adalah untuk memastikan bahwasanya setiap orang untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaannya itu hanya berdasarkan kemampuan dan juga kinerja pekerjaan dari mereka. Yang kedua, hukum tidak dapat menjamin bahwa diskriminasi ketenagakerjaan tidak akan pernah terjadi. Diskriminasi identitas gender dan diskriminasi orientasi seksual itu bisa terjadi karena keputusan pekerjaan biasa terhadap seseorang karena identitas gender atau orientasi seksualnya. Terus ada diskriminasi upah. Nah, ini memberikan kompensasi berbeda kepada laki-laki maupun juga perempuan karena melakukan pekerjaan yang sama merupakan tindakan yang melanggar hukum. Nah, terus bagaimana dengan diskriminasi tentang kehamilan?
Nah, itu juga melanggar hukum. Tapi pengaduan yang diajukan ke EEOC masih umum. Juru bicara Kemitraan Nasional untuk Perempuan dan Keluarga itu bilang bahwasanya masalah diskriminasi kehamilan sedang meningkat dan memerlukan perhatian nasional. Saya Kesya Ivana Barus dengan NIM 230803103025. Ini adalah membangun dan mengelola SDM. Yang pertama, bagaimana manajer dapat mengelola sumber daya manusia secara efektif. Manajemen sumber daya manusia mencakup semua kegiatan yang dilakukan manajer untuk menarik dan mempertahankan karyawan dan untuk memastikan bahwa mereka berkinerja pada tingkat yang tinggi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas-aktivitas ini membentuk sistem manajemen sumber daya manusia yang memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, penilaian kinerja dan umpan balik. Yang keempat, gaji dan tunjangan. Dan yang terakhir adalah hubungan tenaga kerja. Yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia strategis. Proses di mana para manajer merancang komponen-komponen sistem MSDM agar konsisten satu sama lain dengan elemen-elemen lain dari arsitektur organisasi dan dengan strategi dan tujuan organisasi. Tujuan MSDM strategis adalah pengembangan sistem MSDM yang meningkatkan efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tanggap organisasi terhadap pelanggan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Della dengan akhiran NIM 3032 dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh rekan saya sebelumnya. Pada materi selanjutnya adalah hal-hal penting mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi yang pertama ini adalah rekrutmen. Rekrutmen ini adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Nah, jadi perusahaan ini harus memberikan kesempatan kepada orang-orang di luar sana yang tentunya mempunyai keterampilan, kemampuan, minat yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Nah, rekrutmen ini sendiri ada dua, yaitu rekrutmen eksternal dan rekrutmen internal. Nah, rekrutmen eksternal ini mereka ini berskala besar. Jadi artinya merekrut secara eksternal. Jadi perusahaan memberikan kesempatan kepada orang-orang di luar sana yang belum pernah bekerja pada perusahaan ini. Tentunya bagi mereka yang memiliki kemampuan, keterampilan, minat, dan kriteria yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Contohnya itu seperti iklan di koran, iklan di majalah, bursa kerja, atau penyebaran pamflet melalui media sosial perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah rekrutmen internal. Rekrutmen internal ini adalah keterbalikannya, di mana mereka ini berskala kecil. Jadi mereka ini merekrut secara internal. Jadi kandidat-kandidat yang mengisi ini hanyalah karyawan pada perusahaan itu sendiri atau yang biasa kita sebut dengan promosi jabatan. Nah, rekrutmen internal ini juga memiliki keuntungan, di antaranya yaitu yang pertama, kandidat sudah mengenal apa itu perusahaan. Jadi para calon pelamar ini sudah mengenal bagaimana keseharian di perusahaan itu dan tujuannya apa dan masalah apa saja yang terjadi dalam perusahaan itu, seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu adalah sebaliknya juga. Jadi kita sebagai manajer kita sudah mengenal, kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri karakteristik dari para kandidat-kandidat itu sendiri. Dan yang ketiga, tidak memakan waktu yang cukup lama dan juga tidak memakan biaya yang cukup besar. Dan yang kedua adalah seleksi. Seleksi ini sendiri adalah memilih siapa yang akan dipekerjakan dari sekumpulan pelamar kerja yang memenuhi syarat. Jadi seleksi ini juga meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah informasi latar belakang. Nah, informasi latar belakang ini bertujuan untuk memverifikasi apakah calon pelamar ini memiliki sisi negatif seperti catatan kriminal atau hal yang lainnya, atau juga sebaliknya. Jadi calon pelamar ini memiliki sisi positif atau pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sudah mereka dapatkan. Dan yang selanjutnya adalah wawancara. Jadi kalau wawancara ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Nah, kalau wawancara terstruktur ini biasanya pertanyaan standar seperti mengapa alasan melamar posisi pekerjaan
perusahaan ini dan tujuan pelamar memilih perusahaan ini seperti itu. Nah, kalau wawancara tidak struktur itu biasanya seperti percakapan biasa. Jadi kita sebagai manajer ini bebas untuk menanyakan pertanyaan apa saja yang tentunya berkaitan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Tetapi kita juga sebagai manajer tidak boleh menanyakan sesuatu yang keluar dari jalur posisi pekerjaan seperti rencana menikah, rencana punya anak, karena hal-hal ini sangat berisiko kepada perusahaan. Nantinya perusahaan ini akan bisa dikenakan tuntutan hukum dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ini adalah orientasi. Orientasi adalah program kegiatan yang memperkenalkan karyawan baru pada kebijakan, ekspektasi, dan budaya organisasi. Langkah umum yang biasa dilakukan ini adalah biasanya manajer, staf lainnya itu akan bertemu dengan staf-staf baru secara formal. Nah, tujuannya adalah untuk memperkenalkan perusahaan seperti tujuan, terus konsep perusahaan ini ke depannya, lalu intinya informasi penting mengenai perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini juga ada dua, yaitu ada mentoring dan ada juga mentoring terbalik. Jadi jika mentoring ini adalah kita sebagai staf baru akan menjadi anak didik dari staf senior yang dihormati. Jadi para staf-staf senior itu nantinya akan memberikan nasihat, bimbingan mengenai kinerja pekerjaan atau juga bisa menjadi koreksi barangkali kita sebagai staf baru melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Nah, kalau mentoring terbalik ini malah sebaliknya. Jadi kita sebagai staf baru kita akan menjadi mentor terhadap staf yang senior. Seperti misalnya biasanya kan kalau yang staf baru yang muda itu kan lebih update mengenai media sosial. Nah, itu fungsinya kita menjadi mentor terhadap staf yang senior, bagaimana cara mengelola media sosial yang baik dan benar dalam melakukan suatu pekerjaan pada perusahaan itu. Nah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Dwi Chandrawati dengan akhiran NIM 3036, tinjauan kinerja. Masalah umum yang dihadapi oleh mereka yang melakukan tinjauan kinerja adalah kecenderungan untuk menilai setiap orang dengan cara yang sama. Hal ini dapat dihindari dengan menggunakan perbandingan beberapa orang yang memberi nilai dan peringkat. Contohnya, seperti kita memberi penilaian kepada penilaian kelas di aplikasi sistem. Nah, itu kan ada 4 penilaian, yang 1 tidak puas, yang 2 cukup puas, yang 3 puas, dan 4 sangat puas sekali. Nah, hal itu bisa kita lakukan untuk cara peninjauan kinerja. Nah, untuk apa sih peninjauan kinerja ini? Peninjauan kinerja ini kita bisa membuat bahan evaluasi terhadap pekerja agar pekerjaan selanjutnya bisa lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Penilaian kinerja dibagi menjadi 2, yaitu penilaian objektif dan penilaian subjektif. Penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada fakta dan cenderung bersifat numerik, seperti jumlah mobil yang terjual, jumlah makanan yang disiapkan, berapa kali keterlambatan, jumlah audit yang diselesaikan. Manajer seringkali menggunakan penilaian objektif ketika sedang dinilai karena hasil cenderung lebih mudah diukur dibanding sifat atau perilaku. Namun ketika cara pekerja melakukan pekerjaannya penting, penilaian perilaku subjektif lebih tepat dibandingkan penilaian hasil. Nah, penilaian objektif itu contohnya seperti data penjualan, lalu hasil yang berdasarkan fakta lah, hasil penjualan, lalu minat pembeli terhadap barang yang kita jual, itu didasarkan pada penelitian di lapangan seperti itu. Yang kedua yaitu penilaian subjektif. Penilaian subjektif didasarkan pada persepsi manajer terhadap sifat, perilaku, atau hasil. Contohnya itu kita mau
menilai sikap seseorang. Nah, kita itu gak langsung tanya ke orangnya. Kita itu seperti kita mau menilai sikap karyawan. Nah, kita itu bukan tanya karyawannya, kita itu tanya ke atasan yang biasanya melihat perilaku karyawan tersebut. Nah, seperti itu contohnya penilaian secara subjektif. Terakhir adalah studi kasus, di mana seorang pelamar mitra Grab bernama Mas Taunanda yang seorang penyandang disabilitas diperlakukan tidak sopan saat datang ke kantor Grab untuk memenuhi panggilan interview, namun disambut arogan oleh karyawan dan satpam di kantor Grab tersebut. Kemudian pengalaman yang tidak mengenakan ini beliau ceritakan lewat akun Instagram pribadinya, yang dimana akhirnya Grab dikritik habis-habisan oleh netizen. Hingga pihak Grab mengeluarkan statement di media sosialnya. Dari statement mereka disclose secara terang-terangan mereka adalah disable friendly. Buktinya dari tahun 2018 Grab sudah memiliki program untuk memperluas kesempatan kerja untuk difabel. Akhirnya Grab mengaku bahwa ada kesalahan prosedur di lapangan dan meminta maaf atas kejadian ini. Pihak Grab sendiri melakukan pelatihan karyawan dalam melayani difabel secara bertahap selama 3 bulan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Demikian isi presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan mewakilkan rekan-rekan saya, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.